Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Dwina Widayanti dari Prodi S1 Akuntansi dan D3 Perpajakan, Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan. Tujuan saya di sini untuk melengkapi UTS mata kuliah pengantar akuntansi. Dan di sini saya akan menjelaskan tahap penggolongan yaitu buku besar dan tahap peringkasan yaitu neraca saldo. Pertama-tama, gambaran umum tentang pengertian akuntansi. Teman-teman, apa sih akuntansi itu? Akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasi, mengolah, dan menyajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Yang kedua, manfaat akuntansi. Teman-teman tahu nggak apa aja manfaat akuntansi? Jadi manfaat akuntansi yaitu yang pertama, sebagai informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi keuangan. Yang ketiga, sebagai bukti keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat, membantu pencatatan ekonomi keluarga. Itu tadi adalah manfaat dari akuntansi. Selanjutnya kita akan masuk kepada tahap penggolongan yaitu posting buku besar. Pengertian dari posting. Apa sih itu posting? Posting adalah proses memindahkan jumlah yang terdapat dalam jurnal ke buku besar sesuai dengan akunnya masing-masing. Sebagai proses pemindahan dari jurnal ke buku besar, posting adalah proses yang perlu dilakukan secara sistematis dan berurutan. Selanjutnya yaitu cara posting jurnal ke buku besar. Cara posting jurnal ke buku besar yaitu ada lima. Yang pertama, pindahkan tanggal kejadian. Yang kedua, pindahkan jumlah debit atau kredit. Yang ketiga, catat kode akun. Yang keempat, catat keterangan. Dan yang kelima, perhitungan saldonya. Itu tadi beberapa cara untuk memposting dari jurnal ke buku besar. Selanjutnya kita memasuki contoh buku besar, yaitu pada kelompok harta atau aktiva. Pertama-tama, kita membuat tabel terlebih dahulu. Tabel berisi tanggal, keterangan, debit, kredit, dan saldo. Contohnya yaitu pada akun kas, bulan Mei terdapat dua transaksi. Yang pertama di tanggal 3, menerima modal awal masuk debit sebesar 20 juta. Kemudian di saldo ditulis juga 20 juta. Terus yang kemudian tanggal 15 membayar gaji. Membayar gaji masuk kredit yaitu sebesar 2 juta. Maka di saldo awalnya yaitu tadi yang tanggal 3 itu sebesar 20 juta dikurangi 2 juta karena debit dikurangi kredit. Karena yang pertama yaitu yang tanggal 3 kan masuk debit, sedangkan yang tanggal 15 masuk kredit. Jadi saldonya 20 juta tadi dikurangi 2 juta yaitu sebesar 18 juta. Kemudian masuk kepada contoh akun kedua dengan kelompok harta atau aktiva yaitu akun piutang. Mei tanggal 4, piutang usaha masuk debit sebesar 1 juta, maka saldonya juga sebesar 1 juta. Dan di sini cuma terjadi satu transaksi, jadi tidak usah dikurangi atau ditambah karena cuma ada satu transaksi. Selanjutnya kita masuk kepada kelompok kewajiban yaitu dengan nama akun utang usaha. Di akun utang usaha terjadi dua transaksi yaitu pada tanggal 5 dan tanggal 6. Tanggal 5 membeli perlengkapan masuk kredit sebesar 1 juta dan pada saldo juga ditulis sebesar 1 juta. Kemudian yang tanggal 6
Selanjutnya yaitu masuk ke kelompok modal, yaitu pada akun modal usaha yang tadi tanggal 7, modal awal sebesar 20 juta dan saldo pun 20 juta. Lanjut ke kelompok pendapatan dan pada akun pendapatan usaha. Pada akun pendapatan usaha ini terjadi 2 transaksi di bulan Mei, yaitu tanggal 8 dan tanggal 9. Yang pertama yang tanggal 8 yaitu menerima pendapatan sebesar 2 juta. Akun saldo juga ditulis 2 juta. Kemudian yang tanggal 9 menerima pendapatan juga sebesar 3 juta masuk kredit dan juga ditulis saldonya, maka 2 juta tadi ditambah sama 3 juta karena sama-sama dibagi, jadi nggak dikurangin. Jadi totalnya saldo sebesar 5 juta. Lanjut lagi ke kelompok beban, yaitu pada akun beban sewa. Pada akun beban sewa terdapat satu transaksi di bulan Mei, yaitu tanggal 10. Membayar sewa masuk debit 3 juta, maka ditulis juga di saldo sebesar 3 juta dan ini tidak dikurangi atau tidak ditambah karena cuma satu transaksi tersebut. Kemudian yaitu pada kelompok beban pada nama akun beban gaji. Pada akun beban gaji ini terdapat satu transaksi, yaitu pada Mei tanggal 11, yaitu membayar gaji masuk kredit karena membayar sebesar 3.500.000, maka saldonya pun ditulis sebesar 3.500.000 dan itu tadi tidak perlu ditambah atau dikurangi karena ada. Selanjutnya kita akan memasuki peringkasan, yaitu neraca saldo. Yang tadi yang tentang besar sudah saya lakukan dalam satunya ya teman-teman. Dan sekarang tentunya kita masuk ke yang peringkasan, yaitu yang neraca saldo. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa sih neraca saldo itu? Jadi neraca saldo adalah kegiatan pencatatan pada setiap transaksi perencanaan, meliputi laporan penjualan, laporan hutang, dan lain sebagainya. Itu tadi adalah pengertian dari neraca saldo. Dan yang terakhir yaitu kita memasuki contoh dari neraca saldo. Setelah tadi saya jelaskan di atas apa itu neraca saldo, maka sekarang kita akan membuat neraca saldo. Pertama-tama, sebelum membuat kolomnya, kita harus membuat nama perusahaannya dulu, yaitu di atas Maya Madijaya. Itu contohnya ya, Maya Madijaya, terus di bawahnya itu ditulis neraca saldo, kemudian di bawahnya lagi per bulan yang ada
terjadi. Jadi kita tinggal pindah-pindah saja ya teman-teman. Jadi kita tinggal pindah sesuai dengan nominalnya ke neraca saldo. Maka nanti sesudah kita jual, nominal tersebut akan balance. Kenapa harus balance? Karena jika tidak balance, itu akan menjadi masalah karena kita akan terjadi selisih keuangan. Karena yang masuk dan yang keluar harus balance, yaitu sebesar tadi 25 juta. Karena dalam akuntansi yaitu balance itu hal yang utama. Meskipun terjadi sepeser pun rupiah, 1 rupiah atau berapapun itu tetap harus kita cari. Jadi jika teman-teman sedang mengerjakan akuntansi terus hasilnya tidak balance, maka teman-teman harus meneliti lagi hasil pekerjaannya lagi. Karena meskipun kelihatannya sudah benar, tapi jika hasilnya tidak balance, maka itu berarti ada yang salah. Dan itu entah salah penulisan nominal atau selisih apapun itu harus diteliti lagi ya teman-teman. Karena dalam akuntansi semuanya itu harus balance. Dan jika ada salah kata atau salah perbuatan, saya mohon maaf. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang atau salah dalam penjelasan ini, saya mohon